Halo semuanya, saya Sekar Arum Kusumajati, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Kali ini, saya akan membahas tentang tokoh panutan berakhlak, yaitu Bapak B.J. Habibie. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu berakhlak. Berakhlak adalah core value yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait profil singkat dari B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan nama lengkapnya Bakharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masa jabatan pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Dan Bapak B.J. Habibie wafat di Jakarta pada 11 September 2019. Di sini saya akan membahas terkait Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh panutan berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada saat itu Bapak B.J. Habibie diharuskan untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia pada krisis moneter tahun 1998. Yang dilakukan Bapak B.J. Habibie saat itu adalah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di beberapa sektor, yaitu perbankan, moneter, fiskal, dan korporasi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pelayanan Bapak Habibie kepada negara Indonesia. Akibatnya, dalam 1 tahun reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali membaik. Dari yang semula pertumbuhannya sebesar minus 13%, naik menjadi 2%. Dan angka inflasi dari 77,6% turun menjadi 2%. Meskipun di sisi lain nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika turun dari 7.000 menjadi 17.000. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Dalam mengerjakan tugas yang diemban sebagai Presiden Negara Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari prinsip yang beliau terapkan yang disebut dengan mentalitas sepeda. Bahwasanya, saya tidak pernah tidak bekerja. Jika saya berhenti, maka saya mati. Hal ini dapat kita ambil pelajaran bahwa tanggung jawab yang diberikan harus kita laksanakan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kompeten. Bapak B.J. Habibie selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas beliau, di mana beliau bersekolah di ITB, kemudian melanjutkan studi di Jerman, yaitu di Rheine-Westfalia Technische Hochschule Aachen, dan pada akhirnya dapat menciptakan teori Habibie atau Crack Progression Theory, di mana beliau menemukan titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat. Atas teori ini, beliau kemudian mendapat julukan sebagai Mr. Crack. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Bapak B.J. Habibie pernah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang menggantikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Tujuan dari penerbitan Instruksi Presiden ini adalah agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan kerja atau penghasilan yang sama, termasuk dengan etnis Tionghoa. Atas instruksi ini, dapat dilihat bahwa Bapak Presiden B.J. Habibie menciptakan keharmonisan antar etnis masyarakat. Selanjutnya adalah nilai loyal. Loyalitas Bapak B.J. Habibie kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Dapat kita lihat, pada tahun 1974,
ketika Bapak Soeharto memanggil kembali Bapak B.J. Habibie untuk kembali ke Indonesia dan meninggalkan pekerjaannya yang di Jerman, Bapak B.J. Habibie mematuhi perintah tersebut. Bapak B.J. Habibie kemudian menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi. Nilai keenam yaitu adaptif. Nilai adaptif yang bisa kita teladani dari Bapak B.J. Habibie yaitu menciptakan inovasi baru. Pada tahun 1990-an, Bapak B.J. Habibie merancang pesawat N250 Gatot Kaca. Namun, rancangan pesawat tersebut harus diberhentikan karena adanya krisis 1998. Tidak berhenti di situ, setelah krisis pada tahun 2012, Bapak B.J. Habibie menciptakan pesawat baru yaitu R80. Dari sini bisa kita lihat bahwa Bapak B.J. Habibie tidak menyerah dalam menciptakan inovasi baru dan berusaha untuk meraih cita-citanya. Yang terakhir adalah kolaboratif. Sikap kolaboratif yang ditunjukkan Bapak Habibie adalah dalam mengatasi krisis moneter tahun 1998. Beliau bekerja sama dengan IMF untuk mendapat dana pinjaman guna mengatasi krisis tersebut. Itu tadi nilai-nilai yang bisa kita teladani dari Bapak B.J. Habibie. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip satu kalimat dari beliau. Dimanapun engkau berada, selalu menjadi yang terbaik, dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Saya Sekar Arum Kusuma Jati pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.